Kegagalan misi Amerika untuk menguasai Afghanistan dan menghancurkan Taliban adalah sebuah kekalahan bagi negara superpower tersebut. Ya, perang seolah telah berhenti, tapi sebenarnya perang era digital sedang dipanaskan oleh Amerika serta media-media mainstream mereka. Propaganda dan framing kelompok Taliban sebagai organisasi teroris dunia versi Amerika semakin dinaikkan ke permukaan dan seolah tak terbendung lagi di media sosial. Begitu mudahnya mereka membangun opini publik dengan pemberitaan yang masif sehingga berbuah pembenaran dari pemberitaan tersebut. Terlebih bagi kelompok sipilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme sudah menjadi santapan siap saji untuk digaungkan di sosial media mereka. Sebenarnya, kelompok sipilis jadi ketar-ketir dengan kemenangan Taliban setelah jagoan kiblat ideologi ngaco Amerika. Amerika harus minggat dari Afghanistan. Masih ada lagi barisan yang semoga Allah menyadarkan. Mereka barisan LGBT yang berada di Kabul, Afghanistan, mengaku takut hidup mereka terancam di bawah pemerintahan Taliban. Mereka kini bersembunyi di rumah selagi berharap bahwa Barat akan mengevakuasi mereka sebelum Taliban memberlakukan ancaman hukuman mati bagi para kelompok LGBT di Afghanistan. Diketahui, Taliban mengatakan semua orang Afghanistan tidak perlu takut kepada mereka. Tetapi yang kita tahu, pada saat terakhir berkuasa pada 2001 silam, ada laporan bahwa Taliban merajam penyuka sesama jenis sampai mati. Beberapa yang kami lihat yang gusar atau bahkan takut dengan Taliban. Ya, kalau bukan kelompok anti-Islam, munafikun yang bermazhab Barat dan Amerika, seperti kelompok sipilis, LGBT, dan Syiah garis keras yang takut dengan Taliban. Tentunya ini bukan soal pro-Taliban atau tidak, tapi menyoal pada arus semangat perjuangan Islam yang murni, bukan perjuangan dengan kamuflase Islam, bentukan agensi CIA Amerika. Diketahui, pada bulan Juni sebuah laporan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Turki dan negara-negara regional lainnya. Ya, semoga di negara-negara Islam cepat dipersatukan dalam naungan kalimat tauhid dan menyingkirkan segala kepentingan duniawi dan syahwat para penguasa, menjadi kepentingan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Rumor yang berkembang di Amerika Serikat kemungkinan akan mengubah seluruh politik Timur Tengahnya setelah pergi dari Afghanistan. Militer Amerika Serikat, pemerintahan Joe Biden, dan kemungkinan besar akan memutuskan untuk meninggalkan Saudi, Teluk Arab, Irak, dan Suriah. Ibarat ditinggal kekasih, Uni Emirat Arab kembali merajut hubungan dengan Turki. Dikabarkan bahwa Turki siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Taliban. Jika diperlakukan secara tegas, Erdogan mengkritik dunia Barat, khususnya bagi negara-negara Islam, karena kurangnya minat dan kepedulian mereka terhadap Afghanistan. Ya, mungkin termasuk negara dengan mayoritas umat Islam. Kini Turki telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk pembangunan Afghanistan dan akan terus melakukannya, tegas Erdogan. Erdogan menambahkan bahwa Turki telah melakukan upaya yang diperlukan untuk pembangunan Afghanistan dan akan terus melakukannya. Mengenai gelombang migrasi dari Afghanistan, setelah pengambil alihan Taliban, Erdogan mengatakan Turki juga menampung sekitar 300 lebih imigran Afghanistan yang tidak berdokumen. Masya Allah, sudah sewajarnya kaum muslimin saling bahu-membahu untuk tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Quran. Surah Al-Maidah ayat kedua. Dikabarkan, kaum muslimin saat ini diliputi oleh ujian yang sangat berat, berada di zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam fitnah. Dan yang pastinya yang ada bisa melindungi itu semua kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan taubat yang tulus dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengukuhkan persatuan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah Al-Talaq ayat kedua. Kegagalan misi Amerika untuk menguasai Afghanistan dan menghancurkan Taliban adalah sebuah kekalahan bagi negara superpower tersebut. Kemenangan Taliban atas kekuatan modern Barat menandakan bahwa Islam belum mati dan masih bisa memberikan perlawanan, bahkan memenangkan pertempuran melawan negara-negara dengan kekuatan militer nomor satu dunia, yaitu Amerika Serikat beserta kroni-kroninya. Kemenangan Taliban ini dapat berimplikasi pada kebangkitan Islam dan kemunduran dunia Barat. Pasukan dengan panji Islam sangat jelas eksis dalam perjuangan kebangkitan Islam di akhir zaman.
Sedangkan para tentara Dajjal modern tidak lain hanya bergerak di atas hasrat duniawi saja, sekularisme dengan konsep memisahkan urusan agama dan bernegara yang dahulunya menjadi senjata mereka untuk menggerogoti peradaban Islam, kini seolah menjadi senjata makan tuan bagi dunia barat. Ketika pejuang Islam tetap semangat dengan napas perjuangan Islam yang membara di dada-dada mereka, ya mereka sedang berusaha menyusun kembali tembok peradaban yang perlahan mulai runtuh. Ingat, roda itu berputar dan perlahan umat Islam sedang menitik kembalinya kejayaan Islam di akhir zaman.